Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Kalian pasti tahu dengan lagu ini, lagu yang sangat dilarang saat zaman Orde Baru berkuasa. Lagunya bagus, dari nadanya yang nyaman didengarkan, serta liriknya yang mengandung cerita tentang susahnya rakyat sampai harus makan rumput yang bernama genjer. Sebenarnya terlepas dari masalah politik, seni adalah seni, suatu karya manusia yang dapat kita nikmati sebagai hiburan. Akan tetapi untuk lagu yang satu ini mempunyai sejarah yang panjang dan sampai menjadi lagu yang dilarang untuk diputar. Dalam video kali ini, mari kita bahas bagaimana sejarahnya lagu genjer-genjer sampai menjadi lagu yang terlarang. Musik atau lagu menjadi salah satu ungkapan ekspresi seni manusia, melukiskan jejak tersendiri bagi kebudayaan manusia. Begitu pula dengan lagu genjer-genjer yang diciptakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi masyarakat Banyuwangi masa penjajahan Jepang. Seiring perkembangannya, lagu genjer-genjer yang semula merupakan lagu untuk mengisyaratkan penderitaan rakyat Indonesia mulai bergeser maknanya. Bahkan lagu genjer-genjer dilarang dinyanyikan pada masa Orde Baru, mungkin hingga saat ini. Jepang yang berhasil merebut kekuasaan Belanda kemudian membuat kebijakan-kebijakan pemerintah yang ternyata lebih kejam. Hal tersebut mengakibatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin tidak mampu, bahkan berada di garis kemiskinan. Genjer yang merupakan jenis tanaman liar hidup di rawa atau persawahan biasanya digunakan untuk pakan ternak sampai harus dimakan untuk menjadi lauk saat menyantap nasi. Karena hidup sangat sulit pada waktu itu, banyak rakyat yang kelaparan sehingga genjer pun akhirnya dimakan. Akan tetapi sampai saat ini, genjer masih menjadi makanan favorit bagi sebagian orang. Ditumis dengan ikan asin atau teri, dijadikan lalapan, dan berbagai olahan lainnya. Adalah Muhammad Arif, seorang seniman using masyhur dari Banyuwangi, yang aktif di Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA. LEKRA ini dikenal sebagai organisasi underbow atau organisasi sayap dari PKI. LEKRA didirikan pada bulan Agustus tahun 1950 sebagai respon terhadap gerakan gelanggang sosial nasionalis dengan A.S. Darta sebagai sekretaris jenderal pertamanya. Dengan menerbitkan Mukadimah yang berarti pengantar sebagai panggilan nyata bagi orang-orang muda, terutama seniman dan penulis, untuk membantu dalam membangun Republik Rakyat Demokratis. Pada tahun 1942, Muhammad Arif menciptakan lagu genjer-genjer sebagai gambaran kondisi warga Banyuwangi saat penjajahan Jepang. Sebelum penjajahan Jepang, genjer adalah tumbuhan untuk makanan ternak. Ketika Jepang datang menjajah, banyak warga kelaparan dan terpaksa memakan tumbuhan yang awalnya dianggap hama itu. Berikut ini adalah beberapa lirik dari lagu genjer-genjer. Emae jebeng, podo tuku nggawa welasah. Artinya dalam bahasa Indonesia, ibu si gadis membeli genjer sembari membawa wadah anyaman bambu. Genjer-genjer saiki wis arep diolah. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah genjer-genjer sekarang akan dimasak. Genjer-genjer melebu kendil wedang gemulak. Artinya genjer-genjer masuk periuk air mendidih. Setengah matang dientas yodinggo iwak. Artinya setengah matang ditiriskan untuk lauk. Sego sak piring sambel jeruk ring pelonco.
Artinya, nasi sepiring sambal jeruk di dipan. Genjer-genjer dipangan musuhe sego. Artinya genjer-genjer dimakan bersama nasi. Lagu Genjer-genjer menjadi populer ketika dinyanyikan ulang oleh Bing Slamet, juga oleh Lilis Suryani pada tahun 1962. Pada masa pemerintahan Soekarno, banyak musikus memainkan lagu ini di istana. Kepopuleran lagu ini lantas dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia untuk berkampanye. Lagu yang menggambarkan penderitaan masyarakat desa ini lantas kembali populer di kalangan akar rumput. Begitu lekatnya lagu ini dengan PKI, maka setempel sebagai lagu komunis pun terus melekat. Selepas tragedi Gerakan 30 September atau disingkat dengan G30S yang menyeret Partai Komunis Indonesia, lagu Genjer-genjer juga turut dicekal. Lagu Genjer-genjer dianggap sebagai lagu PKI karena si pencipta lagu bergabung ke dalam politik PKI. Dalam jurnal Genjer-genjer dan Stigmanisasi Komunis tahun 2003 oleh Paring Waluyo Utomo, kondisi sosial dan politik Indonesia pada tahun 1960 sampai tahun 1965 mengalami pergolakan. Berawal dari keinginan Muhammad Arif, yaitu sang pencipta lagu Genjer-genjer, untuk bergabung dengan Lekra. Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat adalah lembaga kebudayaan yang berafiliasi dengan PKI. Lagu Genjer-genjer kemudian diusung sebagai salah satu bukti karyanya yang berkonsep pada seni untuk rakyat, ke publik dan kalangan politik. Sejak saat itu, lagu Genjer-genjer mendapat tempat di hati banyak orang dan kalangan politik. Ketika lagu Genjer-genjer disuguhkan kepada para petinggi PKI yang sedang singgah di Banyuwangi, mereka tertarik oleh lagu tersebut. Perjalanan eksistensi lagu Genjer-genjer memang tidak bisa lepas dari kedekatannya dengan PKI. Bahkan Utan dalam bukunya mengatakan, pada tahun 1964, DN Aidit mengklaim bahwa lagu Genjer-genjer sebagai lagu Mars PKI. Hal ini karena lagu Genjer-genjer sebagai lagu pembukaan di setiap pertemuan-pertemuan PKI, sehingga makna PKI dan ideologi komunis semakin tidak dapat dipisahkan dari lagu Genjer-genjer. Dalam jurnal Genjer-genjer, Fungsi dan Peran tahun 2010 oleh Rudi Epata Cahyono, terdapat beberapa alasan kenapa lagu Genjer-genjer dilarang. Di antaranya adalah bertumpu pada kedekatannya dengan PKI yang secara langsung menanamkan konsekuensi dalam lagu tersebut. Isu-isu yang beredar di kalangan umum, baik yang dibangun pemerintah maupun masyarakat luas dan Orde Baru terhadap lagu Genjer-genjer sebagai lagu yang mengandung stigma komunis, semakin menguatkan jalan pemerintah dan masyarakat untuk menghilangkan lagu tersebut dari kancah hiburan nasional. Susunan lirik pada lagu Genjer-genjer dianggap sebagai sebuah simbol atau bermakna ganda. Dari situlah pemerintah Orde Baru merasa perlu mencekal adanya lagu Genjer-genjer untuk menutup langkah PKI. Itulah sekelumit kisah tentang sejarah lagu Genjer-genjer yang dicap PKI. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.